Terima kasih atas karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan para guru suci, kewelasasian dari para pandita, juga ketulusan dari para bijaksana sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Para bijaksana, kita kembali kepada chapter Tao Te Ching, chapter 58. Hoshe belajar untuk menyampaikan chapter 58. Semakin ke sini, setelah 57 chapter, setiap chapter itu butuh penalaran yang lebih dalam lagi. Tetapi ketika kita sudah mengerti yang di depannya, ke sini-sininya sebenarnya walaupun lebih mendalam, tetapi lebih mudah untuk kita mengerti. Bab 58 ini bercerita tentang mengatur negara. Mengatur negara tidak ada beda dengan kita mengatur rumah tangga. Tidak ada beda dengan kita mengatur diri kita sendiri. Jadi sebenarnya Lao Tzu beliau adalah bukti bahwa setiap orang mempunyai kapasitas sejati, dan Lao Tzu ingin memberitahu kepada kita jangan pernah ragu bahwa kita setiap orang memiliki Tao dan memiliki Te. Landasan kita dalam kehidupan ini adalah Tao, yaitu hati nurani kita. Ketika kita mempraktekkan hati nurani kita keluar, kapasitas sejati kita keluar, maka dinamakan Te. Dan kemudian kita terus-terusan melakukannya, tidak ada habis-habisnya, dinamakan Ching, atau maka disebut Tao Te Ching. Kitab yang menjelaskan kepada kita tentang kapasitas sejati kita. Jadi bagaimana cara mengatur suatu negara, yaitu dengan memberikan kuasa penuh kembali kepada kapasitas sejati kita. Tapi itu pun melalui proses-proses. Jangan lupa bahwa sebagian besar dari kita sudah 60.000 tahun mungkin lebih untuk lahir mati di dunia ini. Sehingga seketika untuk kembali kepada kapasitas sejati itu butuh perjuangan. Setiap orang sama, butuh proses yang bertahap. Kita masuk ke chapternya. Para bijaksana yang Hoshe hormati, pemimpin yang tidak banyak menuntut, rakyat berperilaku sederhana. Pemimpin yang banyak menuntut, rakyat berperilaku rusuh. Ini sebenarnya adalah, dua bait ini adalah pengulangan dari chapter 57. Yaitu yang dimaksud dengan pemimpin yang tidak banyak menuntut, artinya tha uwei, dia bisa bersikap uwei. Atau seorang pembina yang tidak banyak menuntut, dia bisa bersikap uwei. Uwei itu adalah tidak ada aksi, tidak ada keinginan pribadinya, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak menuntut terlalu banyak kepada orang lain. Maka pemimpin yang demikian, itu rakyat akan berperilaku sederhana. Orang di sekelilingnya itu akan mempunyai hati yang tentram dan sederhana. Tidak neko-neko, tidak banyak sisingtongnien, tidak banyak menggunakan trik atau kepintaran-kepintaran tertentu. Seorang pemimpin yang uwei, dia tidak berpihak dan tidak menuntut balas, tidak mengharapkan balasan, karena apapun yang dia lakukan seperti dia makan dan minum air. Jadi dilakukan dengan sewajarnya, dilakukan dengan seikhlasnya, dilakukan memang datang dari hati nuraninya. Setelah dilakukan, dia akan melupakannya. Dia tidak akan terikat kepadanya. Jadi kalau pemimpin yang uwei itu demikian, bisa melakukan tanpa banyak bicara, konsisten dan tidak berubah-berubah. Karenanya itu semua orang di sekelilingnya akan juga bisa meneladaninya. Karena bisa meneladaninya, maka otomatis bisa hidup tentram. Jadi kalau pemimpin itu sesuai dengan Tao Uwei, maka rakyatnya itu akan tenang. Tidak banyak mengurusi politik, tidak banyak perdebatan-perdebatan dan kerusuhan-kerusuhan yang tidak penting.
tetapi bisa hidup sederhana, fokus bekerja, ulet, dan mempunyai kesempatan untuk berkembang dalam kehidupannya. Bisa memaksimalkan potensi dan kapasitas yang ada di dalam dirinya. Itu dinamakan rakyat akan berperilaku sederhana. Karena uwei, maka bisa usuo wei. Karena tidak ada aksi, baru bisa tidak ada berpihak. Karena tidak ada berpihak, baru bisa mencapai tidak terbatas. Karenanya barulah bisa pukul sui, baru bisa mencapai kapasitas yang sejati. Kalau seorang pemimpin yang yowei digambarkan adalah pemimpin yang banyak menuntut, merasa dirinya paling pintar, menggunakan kepintaran, ambisi, menguasai ada pro kontra, dan kemudian tidak mengandalkan touch, tapi kalau pemimpin yang benar dia akan mengandalkan touch, tapi welas asih, penuh dengan kelapangan dada dan memaklumi. Sebaliknya, kalau pemimpin yang yowei itu dia memaksakan kehendak untuk mencapai apa yang diinginkan, selalu memberikan hukuman ataupun menakut-nakuti agar supaya orang terpaksa untuk patuh. Tetapi pada kenyataannya ketika orang terpaksa untuk patuh, maka rakyat tidak akan memberikan hatinya. Terpaksa untuk patuh, maka orang akan mencari kesempatan untuk memberontak, mencari kesempatan untuk berperilaku rusuh. Karena tidak puas, karena tidak merasa senang. Apabila seorang pemimpin terlalu yowei, terlalu pamrih, terlalu menuntut, maka apa? Maka orang yang suka menjilat, orang yang suka berlaku licik, dia akan mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya. Karena kalau pemimpin yang yowei itu mudah didekati, asal ikuti keinginannya saja, semua bisa didapatkan. Karenanya itu dikatakan yang menjilat mendapatkan kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi yang tulus dan berkapasitas akan tersingkirkan. Karena apa? Karena kalau kader-kader yang tulus atau rakyat yang tulus dan berkapasitas, itu biasanya mereka tidak mau sembarangan dalam hidupnya, berprinsip dan mempunyai wawasan yang benar. Jadi kalau misalnya pemimpin itu yowei, maka tidak bisa mencapai urusan besar, tidak bisa mencapai urusan memakmurkan atau mensejahterakan rakyat. Kenapa? Karena semuanya disibukkan untuk mengurusi hal-hal kecil saja, gosip, kerusuhan, tren, dan lain sebagainya. Itu dinamakan apa? Itu dinamakan tidak berfungsi, kacau balau. Kehidupan itu jadi sangat minim toleransi, sangat besar ambisi, saling bersaing tidak jelas, rakyat tidak bisa rukun, saling menjatuhkan dan saling berusaha menggagalkan, di mana-mana tiada rasa aman, maka tidak bisa hidup sejahtera dan tentram. Ini yang dimaksud kalau pemimpin yang yowei sama uwei, perbedaannya adalah demikian. Yang satu bisa maju dan sejahtera karena sesuai dengan nurani rakyat, sesuai dengan nurani sendiri, dan bisa selaras dengan semesta raya dan kaum. Tetapi kalau yang yowei, terlalu yowei, memaksakan kehendak dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang banyak, otomatis rakyat akan rusuh. Kemudian kemalangan dan keberuntungan, di balik kemalangan ada keberuntungan, di balik keberuntungan ada kemalangan. Siapa yang tahu bagaimana berubahnya? Keduanya tidak bisa dipastikan. Para bijaksana yang Hosea hormati, di sini Hosea ingin menyampaikan satu cerita, yaitu ada satu orang saudagar kaya. Dia mempunyai satu-satunya putra laki-laki, yang mempunyai satu orang putra, dan kemudian putranya ini pada suatu hari
menunggang kuda, dan kuda kesayangannya hilang, kuda kesayangannya lari. Putranya ini menangis sedih sekali. Lalu ibunya juga, keluarganya, semua orang sangat sedih dengan kehilangan kuda yang begitu bagus dan sangat mahal ini. Hanya saudagar ini yang mengatakan, sudahlah, tidak usah menangis. Yang kamu anggap kemalangan belum tentu adalah kemalangan. Bisa jadi adalah keberuntungan. Sudah, biarkan saja. Tak lama kemudian, datang lagi kuda ini, kuda yang hilang ini kembali lagi, dan kemudian membawa kuda liar yang sangat bagus sekali, sangat gagah. Membawa serta. Wah, seluruh orang kampung memberikan ucapan selamat. Waduh, untung ya kudanya bukan hanya kembali, bahkan dia membawa seekor kuda yang begitu gagah, begitu bagus sekali. Lalu saudagar itu kembali mengatakan, keberuntungan belum tentu adalah keberuntungan. Keberuntungan bisa juga menjadi kemalangan. Lalu orang-orang mulai berpikir, ini saudagar ini lagi nyombong ya. Ini otaknya ini ada masalah. Orang-orang mulai tidak peduli kepada dia, omongannya. Ternyata tidak lama kemudian putranya menaiki kuda itu dan kemudian jatuh karena kuda liar, maka jatuh dan patah kakinya. Ketika kakinya patah dan cedera, kakinya yang sebelah menjadi pincang. Lalu orang-orang semua mengeluhkan, wah, kakinya pincang, putra satu-satunya kakinya pincang. Bagaimana ini? Saudagar itu kembali mengatakan bahwa kemalangan belum tentu adalah kemalangan. Di balik kemalangan itu kadang-kadang biasanya ada keberuntungan. Tidak lama kemudian semua anak muda di kota itu harus ikut perang. Hanya anak saudagar itu yang tidak ikut perang karena cacat. Tetapi semua yang berangkat pergi perang, akhirnya sebagian besar harus mati di medan perang. Jadi kemalangan belum tentu adalah kemalangan. Para bijaksana yang Hoshi hormati, cerita tadi itu adalah untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa kadang yang kita anggap ketidakberuntungan, kemalangan, belum tentu adalah kemalangan. Karena ini adalah yin yang, setelah kemalangan pasti ada keberuntungan. Setelah keberuntungan bisa jadi yang datang berikutnya adalah kemalangan. Karenanya itu Lao Tzu mengatakan bahwa di belakang keberuntungan itu ada kemalangan. Di belakang kemalangan itu ada keberuntungan. Siapa yang tahu kapan ini akan berubah dan bagaimana dia akan merubah? Sama-sama keduanya tidak bisa dipastikan. Dari zaman dahulu hingga kini, dunia ini adalah seperti satu roda besar yang berputar. Jabatan tinggi, keberuntungan, di dalamnya juga harus ada kewajiban besar. Misalnya seorang yang memiliki jabatan tinggi, dia harus sadar pada kewajiban besarnya terhadap orang banyak. Apabila dia hanya membanggakan keberuntungannya karena memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia melupakan kewajiban besarnya untuk terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakpuasan, akan merugikan orang banyak. Ketika orang banyak merasa dirugikan, ketika apa yang menjadi hak orang banyak disia-siakan, maka keberuntungan karena jabatan yang tinggi ini bisa menjadi kemalangan yang timbul seketika. Kebencian orang banyak yang timbul seketika kepadanya. Karenanya itu tidak ada yang tahu kapan itu bisa terjadi. Selalu kita menyadari bahwa di balik keberuntungan selalu ada kemalangan. Di balik kemalangan ada keberuntungan. Walaupun begitu, banyak orang memahami bahwa di dunia ini ada hukum karma. Contohnya saja banyak orang memahami bahwa di dunia ini ada hukum karma. Tetapi rata-rata semua orang tidak meyakini bahwa karma ini akan terjadi pada dirinya. Jadi sebenarnya bukannya tidak terjadi, tetapi
belum sampai waktunya. Dalam bahasa Mandarinnya adalah 不是不报，时机未到. Bukannya tidak ada pembalasan, waktunya belum sampai. Karena pasti yang dinamakan karma itu tidak bisa ditolak. Itu adalah hakikat pasti. Tidak akan berubah sama sekali. Tidak mungkin bisa memutar arahnya. Walaupun setiap orang memahami bahwa keberuntungan dan kemalangan ini bisa berubah setiap saat. Tetapi kita benar-benar tidak tahu kapan dia akan berubah. Kemudian bagaimana dia berubah. Bisa saja besok pagi kita bangun tidur, hidup kita sudah ceritanya sudah lain lagi. Jadi tidak ada yang tahu. Lao Tzu beliau mencoba untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu kapan itu berubah. Tetapi hanyalah seseorang yang kembali kepada kapasitas sejatinya, dia baru bisa memastikan, mempunyai kapasitas untuk memastikan kapan datangnya arus balik dan menghentikannya pada penghentian yang benar. Para bijaksana yang Hosea hormati, rasa bahagia, rasa senang bila mendapatkan keberuntungan itu bisa menjadi seketika menjadi frustasi, ketakutan, trauma apabila ada kemalangan. Manusia selalu begitu. Kalau beruntung, senangnya terus lupa diri. Terus kalau misalnya tidak beruntung, ada kemalangan, sedihnya bukan main. Tetapi di dunia ini, semua orang mengalaminya. Semua orang ada saatnya mengalami beruntung, ada saatnya mengalami kemalangan. Ketika kita mengalami keberuntungan, kita bersyukur. Kita menghargai kita punya fupao. Kita berarti ada karma baik kita. Sehingga kita harus bersyukur dan kita tidak menghamburkannya. Kita menjaga dengan baik, kita terus mengumpulkan karma baik, amal baik kita, maka keberuntungan itu tidak akan berubah. Lalu ketika kemalangan datang, kita harus mengikhlaskannya. Kita harus merelakannya. Karena dengan mengikhlaskan dan merelakannya, kemalangan itu tidak akan terulang lagi. Dia akan selesai. Dia akan hilang dari catatan karma kita di bawah sadar kita. Karenanya itu hanya seorang yang bersungguh-sungguh membina diri, dia baru bisa tahu tentang perubahan. Dia baru bisa mengatakan bahwa oh rupanya begitu. Untung saya syutau. Kalau saya hari ini tidak syutau, jadinya apa hidup saya? Hanya diputar-putar oleh penderitaan yang tidak jelas. Para bijaksana sekalian, lagu yang paling Hosea sukai di wihara dan paling mudah untuk Hosea ingat itu adalah Kangen Tesi. Hati yang bersyukur. Kita bersyukur atas Tienen Sute, karunia dari langit. Kita bersyukur atas budi jasa dari para guru suci. Kita bersyukur atas bimbingan dan kewelasasian dari para senior dan para pandita. Kita bersyukur kepada seluruh keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita bersyukur kepada orang tua, saudara, teman, dan seluruhnya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada langit dan bumi. Kita bersyukur kepada semua sesama pembina di wihara. Tetapi yang paling penting adalah kita bersyukur kepada diri kita sendiri. Kenapa bersyukur kepada diri kita? Karena diri kita mau membina, mau memberikan kesempatan kepada diri sejati kita untuk berperan, mau untuk memperbaiki perangai dan kebiasaan buruk kita sehingga bisa mencapai kapasitasnya. Walaupun kita bersyukur kepada langit, bumi, dan penjuru makhluk pun, kalau diri kita tidak berubah, tidak mempunyai niat yang teguh untuk membina diri dan melaksanakan ketuhanan, mengumpulkan jasa pahala untuk menyelesaikan karma buruk kita, dan membina diri agar tidak meneruskan karma yang lebih buruk lagi. Kalau tidak dilakukan, walaupun kita bersyukur kepada langit dan bumi, kepada Tuhan, setiap hari pun kemalangan dan keberuntungan tetap akan datang bergantian. Karenanya itu ada orang yang membina diri, makin lama membina, makin bingung. Kok setiap hari saya menghadapi banyak masalah. Setiap hari tidak berhenti menangis, 30 tahun membina tetap demikian. Semakin membina, semakin perangainya semakin buruk. Semakin membina,
semakin kan pukai siang putong. Mengapa bisa demikian? Karena pada sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada diri dia sendiri, kepada roh sucinya sendiri. Tidak bersyukur bahwa dirinya sendiri ini kapasitasnya mau dimunculkan, yakin untuk dimunculkan, mau untuk benar-benar mempraktekkan Tao di dalam hidupnya. Kemudian manusia hidup di dunia ini seperti kita menaiki roller coaster ya. Ada naik ke puncak, tentunya akan ada terjun ke bawah juga. Jadi keberuntungan dan kemalangan itu selalu datang bersamaan. Hanya saja ketika kita menjalankannya, kita tidak pernah sadar. Sadar-sadar tahu-tahu sudah terjadi dan sudah terlambat. Hanya bisa berkeluh kesah saja. Kenapa ini begini? Kalau tahu begini, saya dulu nggak akan begitu. Nah, karena demikian, kita tidak bisa mengendalikan keberuntungan kita. Karena apa? Setiap hari kita menggunakan perangai kita, kebiasaan buruk kita untuk menghambur-hamburkan, untuk terus menghambur-hamburkan rezeki baik kita, pupau kita. Kalau kita bisa diam sejenak, benar-benar sungguh menjaga kita punya keberuntungan ini, keberuntungan yang terlahir sebagai manusia, bisa membina diri, bisa mencapai kapasitas kita, maka kita tidak akan menyesal nantinya. Hanya diri sejati kita, nurani kita lah yang tidak berubah-berubah, dia stabil. Sekali kita mencapai pembinaan yang baik, kita akan tentram, kita akan tenang, kita tidak akan lagi berperilaku menyalahkan orang lain, berperilaku mencari-cari masalah dengan orang lain. Bahkan ketika orang lain mencari-cari masalah dengan kita pun, kita tidak akan mempermasalahkannya. Jadi tidak akan terpengaruh oleh keadaan yang bagaimanapun. Karenanya itu Buddha berwelasasi mengatakan bahwa di dunia ini kalau memang karma kita harus terjadi, maka jangan lari. Kita harus ikhlas menerimanya, ikhlas bertobat, ikhlas menyelesaikannya, dan setelah menyelesaikannya kita baru bisa kembali kepada kapasitas sejati kita. Terus menerus mengandalkan perangai dan kebiasaan buruk kita, kadang-kadang kita lupa bahwa akhirnya kita menjerumuskan diri kita sendiri.